Kali ni Tun datang lagi. Dia cakap orang India tak setia kepada negara. Ribut tak ada, apa tak ada, tiba-tiba Tun nak main sentimen perkauman. Apa cerita? Mona dah tahu dah siapa yang dah cukup. Mona ada apa-apa opinion buat ni? Saya rasa sedih lah, kan? Kita tahu ramai yang terlibat dalam insiden ni, tapi bila datangnya bab hukuman yang nak kenakan orang tu, semua kaum saya. Kenapa ya macam tu? Sampai bila kita nak dipergunakan, sampai bila kita nak diperkudakan oleh orang-orang macam ni? When are we going to stop this? You know? And saya rasa tak fair lah. Kita tahu itu adalah kesalahan di bawah peraturan pilihan raya. Memang kita tahu. Tapi bukan dia seorang je. Saya nak tanya dekat kerajaan Madani ya, macam ni ke cara nak membalas budi kaum India yang bertungkus lumus jadikan Perdana Menteri kita sekarang ni sebagai seorang Perdana Menteri. Inikah cara? Sakit tau, sebab saya pun seorang India. Suka tak suka, itu adalah kaum saya. Kalau saya tak mempersoalkan benda ni, saya rasa tak fair lah. This is not fair at all. You wanted to punish, it has to be an Indian. Why? Pegang parang India, gangster India. Ada ke chop untuk kaum India dekat negara ni? When is this going to stop? So please, jangan cari kaum India masa pilihan raya saja. Okay? Enough. Cukup. இது மாதிரியான விஷயங்களை எப்போ நாம நிறுத்த போறோம்? அதுவும் மத்தவங்களுக்கு கொடி பிடிக்கிறது. அவங்களுக்கு கொடி பிடிக்கிறதுனால நாம சரியறோம். இது செழிச்சி இல்ல, Indiர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வீழ்ச்சி. Salam Gita Ji. Okey, rasanya tak perlu stitch, tak perlu letak gambar lah. Seluruh negara dah tengah marah, seluruh rakyat India di Malaysia tengah marah, tengah bengang dengan kejadian seorang budak staff yang pijak-pijak kolom acar lukisan di lantai sempena Deepavali. Pijak-pijak sengaja, bukan tak sengaja. And okay, take note bukan budak ni seorang, tukang rekod dan saya rasa ada lagi seorang. Maksudnya you bertiga berempat yang buat kerja ni. Apa tujuan you orang buat macam ni? Ini bukan sakit jiwa, ini sakit otak, sakit di hati. How cara you orang dibesarkan? You orang besar dalam environment apa? Jangan kata tak sengaja lah, jangan kata tak tahulah. Pakai baju punya kemas, cakap pasal baju. I rasa rakan-rakan Melayu I punya kawan baik, I punya saudara mara, adik-beradik Melayu I pun sendiri akan marah dengan you lah. Jangan korang buat macam ni, pakai baju Melayu punya semat, buat perangai macam ni. Kau sanggup nak pijak-pijak benda tu? Kau bayangkan macam mana susahnya orang tu buat. Itu satu benda susah buat tu, tapi benda tu mensimbolkan kami orang India. Kenapa perlu buat macam tu demi nak memporak-perandakan keadaan? Sekarang perbuatan you ni seluruh Malaysia kecam. Kau tahu tak? Kau tak malu kalau kau pakai mask, kau takut dengan COVID, kau tak takut ke buat benda macam ni? Sekarang satu Malaysia cari kau. Saya ada permintaan mewakili setiap rakyat penduduk India di Malaysia ni. Saya harapkan KPJ Kajang akan ambil tindakan pada orang ni dan dia perlu tampil dan beri kenyataan why you buat macam ni. Saya nak juga tahu kenapa you buat macam ni, apa tujuan. Jangan dah terus datang minta maaf. Saya tak nak minta maaf you. Saya nak apa sebab you buat macam ni. Apa yang menyebabkan you dengki sangat. And saya dengar, saya kata video budak perempuan yang tengah rekod tu, dia kata vandalism. And dekat mana you pergi letak kasut you? You ingat I tak nampak patung wanita yang tengah duduk tu, lukisan wanita tengah, you pergi letak kaki dekat bahagian belakang dia kan. You ingat I tak faham niat you. Very malu lah, shame on you lah. You punya bangsa sendiri pun akan malu dengan you punya perbuatan lah. Kita orang nak hidup bersama. Tolong jangan timbulkan benda-benda macam ni. Jangan nak timbulkan kebencian bodoh macam ni. You are very shameful person. Orang macam you tak layak pun duduk dalam negara kita yang bersatu padu macam ni. Tun, apa lagi Tun mahu? Kali ni Tun datang lagi. Dia cakap orang India tak setia kepada negara.
Ribut tak ada, apa tak ada, tiba-tiba Tun nak main sentimen perkauman. Apa cerita ni? Ini semua nak dalih perhatian daripada kes Tun yang lagi seorang tu ke? Tun pun dah lama jadi Perdana Menteri Malaysia, dah 22 tahun dah. Orang pun dah gelar Tun ni sebagai negarawan. Tapi kenapa Tun sendiri yang nak pecah belahkan Malaysia ni? Tak boleh terima lagi ke hakikat yang Malaysia ni memang negara berbilang kaum? Melayu ada, Cina ada, India ada, Iban, Kadazan dan macam-macam lagi. Tak boleh ke biarkan kita orang ni hidup harmoni tanpa nak bergaduh sama sendiri? Kami faham je ini semua permainan Tun. Kami dah jemu dah layan sentimen perkauman yang entah datang dari mana ni. Yalah, kalau semua hidup harmoni bersatu padu, Tun pun mestilah tak suka. Ramailah orang yang akan sokong kerajaan Madani bawah Anwar Ibrahim ni kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dah tak layan dah apa Tun cakap ni. Tengok sendiri apa dia cakap. Saya tidak anggap kenyataan Tun Mahathir itu relevan. Itu kenyataan yang tidak bertanggungjawab sebagai seorang mantan Perdana Menteri sekian lama. Kemudian menghina mana-mana kaum, mana-mana sama ada majoriti atau minoriti. Dia memang terkenal. Melayu bagi dia malas, melainkan dia India dan China itu dianggap kurang loyal, melainkan beberapa kroni dia. Saya ingat kenyataan itu kita bantah keras, sangat tidak bertanggungjawab. Bagi saya, semua rakyat yang loyal kita harus hormati, tak kira siapa mana-mana kaum. Biarkan kita orang ni, kerajaan Madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim mentadbir negara ini dengan baik. Kak, gimana sih rasanya hidup di Indonesia? Apakah selain orang India ada yang membuli atau apa? Oke, saya tinggal di Indonesia ini dari lahir. So kalau misalnya mau compare ke negara lain ya karena kita nonton TV dan sekarang mungkin ya saya tinggal di sini. Tapi ini kan belum lama ya tinggal di Indonesia. Cuman mungkin kalau yang dari ini, toleransi di Indonesia itu sangat tinggi gitu. Jadi maksudnya kalau misalnya kita keluar dengan suku-suku lain, it's normal. Kalau kita jalan ke mall dengan suku lain, itu adalah hal yang sangat normal. Gak ada yang aneh gitu, enggak. Terus makan di rumah teman itu biasa. Kita kalau makan siang, makan dong di rumah gue, mak gue masak gitu. It's normal. Dan yang pastinya mereka tahu bahwa apa yang boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan oleh orang India. Misalnya mereka masak sesuatu yang saya tuh nggak bisa makan, mereka nggak tahu kamu nggak bisa makan ini gitu. It's normal. Di institusi pendidikan juga nggak ada perbedaan. Kalau kamu belajar keras, ya hasilnya akan kelihatan bahwa kamu pintar dan dia akhirnya hasil itu akan kelihatan. Terus kalau misalnya kamu masuk satu sekolah ataupun satu universitas, tidak ada pembedaan bahwa ada kuota misalnya untuk orang ini sekian, untuk orang ini sekian, nggak ada. Jadi siapapun kalau misalnya mereka belajar keras dengan hasil yang maksimal, mereka akan masuk ke universitas negeri ataupun swasta yang mereka inginkan. Untuk pekerjaan juga mereka akan nilai kalau kamu mampu, kamu akan diberikan pekerjaan itu, bukan berdasarkan suku apa kamu. Tapi ya memang sih tetap ada ya yang namanya orang dalam. Malahan ayah saya itu adalah seorang pegawai pemerintahan. Jadi beliau dulu bekerja di dinas pekerjaan umum. Dan kakek saya juga dulunya bekerja di dinas pekerjaan umum, pegawai pemerintahan juga. Walaupun Hari Raya Dipawali belum menjadi hari raya umum di Indonesia karena masih kaum minoritas, masih hari raya tentatif yang artinya bahwa kalau misalnya kamu bekerja di satu perusahaan itu akan memberikan kamu libur sendiri. Tetapi kita tetap merayakannya dengan hikmat dan dengan rasa kebahagiaan karena semua rakyat, semua teman-teman yang beragama lain dan bersuku lain tetap mendukung. Malahan sebenarnya dari suku-suku lain itu sangat kayak antusias dengan yang namanya adat India. Mungkin apa karena ada peninggalan sejarah India itu besar ya di Indonesia. So as Indian, as suku India, orang Indonesia bersuku India di Indonesia, saya merasa nyaman-nyaman aja dan aman tentram karena secara simbol juga kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Inna perengge sambil geleng-geleng kepala. Tolong jangan buat lawak dengan bahasa Tamil dan cara orang India bercakap. Kerana itu resis. Bayangkan kalau mereka buat benda yang sama pada kita. Kita pasti marah bukan main lagi kan. Siap buat protes bagai. Maka tolonglah hormat bahasa orang lain. Kalau kita semua boleh henti peleceh antara satu sama lain, detik-detik perpaduan boleh muncul. Macam mana kita nak bercakap tentang isu perpaduan yang lebih besar kalau sikap kita sendiri pun tak ubah? Jadi tolonglah ya, jangan membuat lawak tentang budaya, bahasa, agama orang lain. Ia ditegah oleh agama kita juga. Lahir di Indonesia,
besar di Indonesia, sekolah di Indonesia, makan dari hasil pertanian Indonesia, dari hasil perikanan Indonesia, dan juga hasil perkebunan Indonesia. Dikasih KTP juga KTP Indonesia, dikasih paspor juga paspor Indonesia. Ya harus bisa bahasa Indonesia dan harus bangga jadi orang Indonesia. Malah kalau dikasih kesempatan untuk pergi ke India paling cuma 1 bulan. Kalau visanya udah habis, balik dideportasi ke Indonesia. Right? So, I'm proud to be Indonesian. Right? Yakin gak dipaksa untuk berbahasa Indonesia? Yakin. Karena kewajiban dan dipaksa itu adalah 2 hal yang berbeda. Benar? Berkewajiban untuk berbahasa Indonesia sembari menikmati hak-hak menjadi warga negara Indonesia itu adalah hal yang adil. Benar? Masa mau menikmati hak menjadi warga negara Indonesia aja, tapi nggak mau menjalankan kewajibannya? Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Selamat Hari Kesaktian Pancasila. Hai Publiker, sistem perkauman di negara Malaysia memang sangat membagongkan. Kehidupan di negara tersebut masih terkotak-kotakan seperti di zaman kolonialisme. Kaum Melayu di Malaysia diidentifikasikan sebagai kaum nomor 1 dengan segala hak eksklusifnya, sementara kaum India dan juga China diidentifikasi sebagai kaum nomor 2. Kehidupan di negara tersebut memang payah soal toleransi. Di Malaysia antar kaum saja seolah ada sentimen negatif yang memberikan jarak satu sama lain. Sementara bahasa yang seharusnya menjadi salah satu instrumen pemersatu tidak mampu diterapkan kepada semua rakyat di negara tersebut. Dasar integrasi di awal kemerdekaan mereka tidak mampu menjadikan kaum-kaum yang ada di Malaysia terlahir sebagai bangsa Malaysia, tetapi mereka tetap membawa identitas asli mereka dari mana leluhur mereka berasal. Hal itulah yang membuat carut-marut kehidupan sosial di negara Malaysia, seperti selalu ada katalisator yang memisahkan satu sama lain di negara yang memiliki slogan bertamadun itu. Berbeda dengan di Indonesia, para founding fathers bangsa ini sudah merumuskan satu instrumen cerdas untuk menyatukan begitu majemuknya bangsa Indonesia dengan ratusan suku di dalamnya. Ada bahasa, ada Bhinneka Tunggal Ika, ada Pancasila dan juga rasa senasib dan sepenanggungan yang mampu memperjuangkan dan melahirkan bangsa Indonesia dari penjajahan Barat sebagai negara yang merdeka. Sehingga keberhasilan para founding father bangsa Indonesia melahirkan negara bangsa merupakan salah satu landasan di mana setiap orang atau suku atau rakyat di Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan. Selain itu, kearifan lokal seperti tepi seliru, gotong royong, guyup rukun, rewangan adalah banyak hal dari begitu banyak hal di negeri ini sebagai kearifan lokal yang mampu membentuk dan menjabarkan toleransi dalam kehidupan nyata di Indonesia. Jadi mau keturunan India, keturunan China, keturunan Jawa, keturunan Minang dan lain-lain, selama mereka rakyat Indonesia, semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata negara, hukum dan kehidupan sosial di Indonesia tanpa membeda-bedakan.